Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama saham Tekim, yang kedua saham INKP. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham Tekim. Saham Tekim, perdagangan terakhir naik 5,17% di harga 7.125. Bagaimana dengan prospek saham Tekim? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya masih mengarah ke atas ya. Sudah berada di area overbought, tetapi masih aman karena garisnya masih mengarah ke atas. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas juga, didukung dengan volume hijau di beberapa perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Tekim ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend ya, cukup tajam. Setelah menyentuh harga supportnya di 6.175, saham Tekim sudah menunjukkan reboundnya dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Tekim sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Tekim. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 6.800, yang kedua yaitu di 6.175. Untuk resisten yang pertama yaitu di 7.250. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham Tekim mampu breakout ya dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 7.600, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang ketiga yaitu di 7.925. Untuk teman-teman yang mencermati saham Tekim, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul ya di area golden ratio-nya nih di 7.250, sebaiknya teman-teman TP dulu. Teman-teman bisa lihat ya di lingkaran ini, saham Tekim mencoba ya untuk breakout di area golden ratio-nya tetapi tidak mampu. Setelah itu saham Tekim ini menunjukkan koreksi tajamnya ke bawah. Seandainya itu terjadi di perdagangan berikutnya, silakan di TP saja. Kalau dia mampu breakout, silakan tahan saja. Dan yang punya modal, silakan tambah lagi selama masih setway ya di atas 7.250. Atau area golden ratio-nya ini saya kira masih aman. Apabila dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya dan menunggu di area support pertamanya yaitu di 6.800. Kalau di sini dia mantul dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Ingat ya, kunci entry-nya yaitu yang penting yaitu kalau dia naik silakan masuk secara bertahap. Entry keduanya itu di atas 7.250 di harga golden ratio-nya. Kalau teman-teman tidak berani mengambil di harga bawah, tunggu saja kalau dia sudah breakout di area golden ratio-nya ini. Kalau dilihat dari laporan keuangan ya, kuartal 2 tahun 2022-nya sangat mendukung ya. Karena ada progres ya, ada peningkatan secara signifikan dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021 dan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022. Apabila ya analisa fundamental suatu saham bagus, maka kedepannya harga saham tersebut akan mengikuti kondisi fundamentalnya. Semoga saja kedepannya saham Tekim ini mampu ya mengikuti posisi analisa fundamentalnya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya. Kalau kedepannya saham Tekim ini masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham Tekim. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham INKP. Saham INKP perdagangan terakhir naik 7,27% di harga 8.850. Bagaimana dengan prospek saham INKP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah berada di area overbought. Garisnya juga sudah mengarah ke bawah. Itu artinya untuk teman-teman yang mencermati saham INKP ini harap hati-hati ya karena posisi garisnya sudah siap-siap meluncur ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di perdagangan terakhir, menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham INKP ini. Terbukti asing net buy ya, sebesar 3,19 billion, walaupun kecil, setidaknya asing mulai akumulasi di saham INKP ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, saham INKP mampu ya
keluar dari area setway-nya, yaitu di sekitaran harga bawah, yaitu di 7.375, sampai dengan harga tertingginya yaitu di 8.650 yang garis kotak ini ya, yang ungu ini. Di peragangan terakhir, akhirnya saham INKP mampu keluar dari lingkaran setway-nya ini dan mampu breakout juga di resistennya di 8.650. Semoga saja kedepannya saham INKP mampu ya melanjutkan rebound-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 8.650, ini merupakan resisten yang sangat kuat ya. Kenapa kuat? Beberapa kali ya historinya di area resisten ini saham INKP mencoba untuk breakout tetapi tidak mampu, tetapi di peragangan terakhir akhirnya mampu ya breakout. Semoga ini menjadi sinyal kuat untuk balik arah. Yang kedua yaitu di 8.125, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan ya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Terbukti ya sudah breakout di area golden ratio-nya dan mampu mempertahankan. Dan akhirnya saham INKP menunjukkan tanda-tanda balik arah. Resisten yang pertama yaitu di 9.300. Yang kedua yaitu di 11.250. Ini merupakan target. Ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya, sangat bagus ya, ada peningkatan secara fundamental. Itu artinya kalau teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, saya kira masih aman ya. Untuk teman-teman yang mencermati saham INKP ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul ya di area 9.300, resisten pertamanya silakan TP dulu. Tetapi kalau dia mampu breakout, silakan tambah lagi ya. Karena ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 18 Oktober 2021. Semoga saja kedepannya saham INKP mampu melanjutkan reboundnya. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di 8.650. Sebaiknya teman-teman lepas dulu ya kalau dia breakdown di 8.650. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, memang belum mendukung ya. Tetapi kalau MACD-nya sudah mendukung. Kalau kedepannya saham INKP ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Ingat saja ya, entry-nya kalau dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk. Nanti TP kalau dia mantul di area resistance pertama. Apabila dia koreksi, tunggu saja di 8.650. Apabila dia mantul di sini, silakan masuk. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham INKP. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.